Ada 5 setidak-tidaknya tanda orang yang omong kosong. 1, cirinya itu orang yang omong kosong itu suka meremehkan orang lain. Dan orang yang suka meremehkan orang lain biasanya adalah orang yang masih ada konflik di dalam dirinya. Gini saya kasih tahu, semua konflik dengan diri sendiri itu awalnya di pikiran. Tapi begitu sudah dengan orang lain, karena yang di pikiran sudah keluar dari sini. Sehingga kata-katanya terkadang tidak mengenakan. Makanya orang-orang yang sudah berada di tingkatan cinta kasih, kalau mau bicara itu dia kontrol. Apakah yang kita bicarakan ini menyenangkan, menyinggung perasaan orang? Dijaga betul itu perasaan itu. Dan orang yang suka meremehkan orang lain, jelas ya, itu di dalamnya masih kosong. Makanya apapun yang diomongkan pasti omong kosong. Karena sesungguhnya manusia itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu berarti sudah isi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang omong kosong itu haus dengan pujian. Sering bicara alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah, tetapi masih haus dengan pujian. Pengen tahu orang yang haus dengan pujian? Gampang kok. Hina aja dikit, meradang. Itu cara ngetesnya. Hina aja sedikit, meradang. Karena orang yang haus dengan pujian selalu tidak siap dengan hinaan. Walaupun dia mengatakan segala puji milik Allah, omong kosong. Kata alhamdulillahnya itu omong kosong, tidak nyata dalam dirinya. Kalau dia mengatakan segala puji habis buat Allah, dia tidak tumbang ketika dipuji, dia pun tidak tumbang ketika dicela, dia pun tidak terbang ketika dipuji. Pujian dan celaan bagi dia sama nilainya. Udah gitu nggak kalian? Sudah? Bilang aja sudah. Kenapa sih? Sudah 1%, kan udah bagus itu juga. Jadi oleh karena itu maka orang yang maaf ya, suka menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi disesali. Makanya saya bilang kemarin jadi kelas holistik, saya bilang begini di pertemuan pertama, kenapa kalian bertemu saya? Itu pertanyaan saya. Diam semuanya, gak ada yang menjawab. Saya bantu menjawab. Yang mempertemukan kalian dengan saya adalah segala hal yang tidak kalian kehendaki terjadi dalam hidup kalian. Betul? Di kelas holistik itu yang sakit, yang stres, macam-macam. Sakit dikehendaki? Tidak. Stres dikehendaki? Tidak. Penderitaan dikehendaki? Tidak. Gara-gara itu hadir, maka mereka ketemu saya. Jadi yang mempertemukan kalian dengan saya itu bukan hal yang kalian kehendaki, tetapi karena ada hal yang tidak kalian kehendaki, kalian bertemu saya. Pertanyaan saya berikutnya, berarti yang kalian tidak kehendaki dan itu terjadi, baik apa buruk? Langsung pada keluar air matanya. Kalau begitu baik ya. Dan kalau kalian sedang mendapatkan yang kalian kehendaki, kalian gak akan ketemu saya. Sama kalian di sini juga begitu modelnya. Ya kan? Cari guru spiritual kan kalau ada masalah. Ada masalah nggak cari guru. 2, haus pujian. Makanya orang yang haus pujian udah jelas kosong. Masih nggak? Masih apa tidak? Yang ketiga, mudah marah ketika dikritik. Ini ciri orang kosong. Kalau dikritik sedikit aja marah. Wah, cari-cari pembenaran. Tidak siap. Tidak terbuka. Sangat tertutup. Makanya orang-orang yang suka menyesali keadaan, mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, suka membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bisa diubah,
biasanya suka cerita masa lalu. Kadang-kadang membicarakan masa depan yang tidak-tidak. Di sini masih ada iri hati, hidupnya selalu membandingkan dia dengan orang lain. Malas, pengangguran, tidak mau beraktivitas, tidak energetik. Itu ciri-ciri omong kosong semua itu. Maaf ya, saya bahas. Dan setelah ini kita akan tahu apakah saya isi atau kosong. Itu aja. Yang keempat, enggan mengakui ketika dia tidak tahu. Orang yang kosong, kalau dia tidak tahu, dia tidak pernah mengakui kalau dia tidak tahu. Selalu memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu, padahal yang diomongkan oleh dia itu kosong, omong kosong. Jadi saya ketika bikin masjid ini, terus terang, kesulitan saya mencari khotib yang bisa ngisi khutbah Jumat tiap Jumatan yang tidak omong kosong. Karena saya sendiri tidak bisa tiap Jumat harus ngasih ceramah. Dan kalau saya ngasih ceramah selalu berbahaya. Karena kebanyakan belum siap dengan yang isi. Lebih senang yang omong kosong. Oleh karena itu maka sudahlah, saya bilang sama ketua DKM, udah siapa aja suruh ceramah, nggak masalah. Cuman saya sering berpikir masjid ini kan dibuat tidak mudah. Inginnya sih masjid ini diisi dengan ceramah-ceramah agama yang isi. Itu maunya saya. Nah, supaya saya tidak kecewa, saya bebaskan keinginan saya pada orang. Udahlah, yang penting mah aya Jumatan weh. Sementara begitu. Jadi kalau kalian nanti mau daftar jadi khotib, boleh hari ini. Daftar sama Ustaz Ridwan. Bisa. Gak usah panjang-panjang ceramah tuh. Panjang gak jelas. Ada juga yang pendek tambah gak jelas. Ceramah itu gak usah panjang. Makanya kalau di sini ceramah Jumat udah saya kasih tulisan, gak boleh lebih dari 7 menit. Buat apa? Omong kosong, cerita aja sejarah masa lalu yang tidak terjadi pada dirinya, buat apa? Ya. Makanya saya kalau di sini ada yang lama-lama ceramah ngayayai, itu bahasa Inggrisnya. Panjang kemana? Udah saya bilang hentikan besok. Kasih honor agak besar. Ya memang itulah ya. Tidak gampang ngurus masjid itu. Ya. Yang kelima, tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kelihatan ya, ciri orang kosong: 1, meremehkan orang lain; 2, haus pujian; 3, marah ketika dikritik; 4, tidak pernah ngaku kalau dia tidak tahu, selalu ingin dibilang sebagai orang yang tahu; 5, nih, tidak mau mendengarkan. Saya yakinlah kalau kalian nomor 5 enggak, karena buktinya hari ini mau mendengarkan saya. Nomor 5 udah pasti tidak lah. Teuing tah opat mah. Jadi sebetulnya omong kosong ini tadi saya bilang gibah. Gibah dari goibiyah. Goibiyah itu membicarakan hal-hal yang goib, hal-hal yang tidak pasti. Ya, oleh karena itu maka judi itu haram. Judi itu berbicara yang goib. Judi itu haram. Nah, apa yang haram? Membiarkan diri kita dalam ketidakpastian. Contoh, ini contoh judi. Udah tahu judi? Bilang kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Udah tahu? Mau saya kasih tahu? Belum kan? Nah, itu bilang aja. Saya tanya, kamu kalau mati nanti, ya, terang apa gelap? Jawabannya apa? Wallahu alam. Taeta judi teh. Kamu nanti selamat
apa celaka? Wallahu alam. Gimana Allah we? Tah eta judi teh. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu judi. Itu yang disebut dengan bertenung. Itu yang disebut dengan mengundi nasib dengan anak panah. Makanya Rasulullah mengatakan memanah itu penting. Malah memanah beneran. Memanah itu artinya supaya kita memiliki fokus dalam hidup, supaya kita memiliki arah dalam hidup. Arahkan anak panah kita ke arah yang tepat untuk mencapai tujuan. Bukan olahraga harus memanah, olahraga mana we nu ngesang. Bade lari mangga, bade jogging mangga. Tidak ada klasifikasi kalau olahraganya memanah masuk surga, poli mah henteu cenah. Solo goto pisan ya mengklasifikasi itu. Makanya di pesantren nggak ada poli, nggak ada main bola, basket, hanya memanah dan berkuda. Tahu berkuda? Naik kuda, salah lagi. Ini omong kosong. Kumaha mun teu boga kuda? Kuda tuh ini nih kuda. Sekarang ini kita sedang berkuda. Kendalikan nih ya oleh kesadaranmu. Kita tuh sekarang sedang naik kuda. Karena kita sedang naik kuda, kendalikan kuda kita. Jangan jadi kuda liar, kendalikan. Dengan apa? Dengan cara memfokuskan pada tujuan. Itu memanah. Makanya memanah dan berkuda. Ngartos ya tante. Basket haram. Main bola haram. Sekarang Piala Dunia di Qatar. Qatar itu negara Islam. Suka nonton bola? Inggris sama Iran kalah mana? Kalah? Berapa? 6-1. Benar berarti nonton. Berapa? 6-2. Benar berarti nonton. Ya benar nonton. Cuman ada yang tuntas, ada yang tidak. Kalau saya nontonnya sampai 5-1. Saya nonton sampai 5-1. Nah itu yang 6-2 tuntas. Semuanya benar. Nah itu namanya nggak omong kosong. Paham? Jadi omong kosong itu bahasa Arabnya gibah. Gibah dari goibiyah, membicarakan hal-hal yang goib, yang tidak pasti. Jadi apapun yang dibicarakan kalau masih goib, itu sebetulnya omong kosong. Sekalipun kalian sedang berbicara hal-hal yang disebut dalam tanda kutip suci. Kalau tidak dialami oleh diri sendiri, itu berarti masuk dalam tataran goibiyah. Nah, jadi omong kosong itu satu, membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan persepsi. Persepsi berarti produk dari pikiran. Yang ketiga, membicarakan sesuatu tanpa bukti. Yang keempat, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan fiksi dan ilusi. Yang kelima, membicarakan sesuatu tanpa isi. Yuk, sekarang saya mau nanya, sering nggak terjebak pembicaraan yang seperti ini? Membicarakan sesuatu yang tidak pasti, membicarakan sesuatu berdasarkan persepsi, membicarakan sesuatu tanpa bukti, membicarakan sesuatu hanya fiksi dan ilusi, membicarakan sesuatu tanpa isi. Sering? Sering banget. Dan yang lucu, membicarakan kelima hal ini di tempat-tempat suci. Padahal semuanya ilusi. Itu? Yuk, atau sekarang mah bicara tuh yang ada isi. Bicara Allah, tahu Allah. Bicara iman, mengalami iman. Bicara Islam, merasakan rasanya Islam.
Bicara takwa, sudah tahu laku takwa yang sesungguhnya. Bicara saum, sudah mencapai saum yang sebenarnya. Bicara zakat, sudah mencapai kesucian jiwa. Bicara haji, sudah bisa berkunjung ke Baitullah yang sejati dalam diri. Indah gak gitu? Bicara syahadat, sudah mengalami penyaksian. Bicara malaikat, sudah tahu malaikat. Nyata barangnya, kelihatan wujudnya nyata dalam diri. Bicara surga dan neraka, nyata, sudah memasukinya saat ini, di sini, sekarang. Bicara akhirat, sudah bisa mencapainya sekarang. Karena akhirat adalah terminal terakhir kita sekaligus terminal awal kita. Akhirat adalah Allah yang ada dalam diri kita. Coba kalau nyata semuanya begitu, indah gak? Indah. Sehingga yang dibicarakan itu membuat kita menjadi percaya diri karena nyata. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, omong kosong itu apa? Masa lalu tuh omong kosong. Sudah tidak ada bersama kita lagi. Sudah lewat. Masa depan omong kosong. Karena masa depan itu belum kita jelang. Masa kini itulah kenyataan. Oleh karena itu, saat inilah saat yang paling penting. Karena saat ini saat yang paling penting, lihat semua orang yang sedang bersama kita saat ini semua orang penting. Maka lakukan hal penting pada orang penting. Karena saat ini hal yang paling penting. Jangan menunda kalau mau melakukan kebaikan. Sekarang. Hadir di sini saat ini sekarang. Itu pelajaran dari saya yang diulang-ulang. Sesungguhnya hanya untuk membuat kita supaya tidak omong kosong.